seringkali pada saat kita jauh, kita diuji dengan, kita dicoba Allah, kita bisa menyadari, oke, baik, karena saya jauh dari Allah. Nah sekarang bagaimana kalau kita dekat, kita merasa dekat dengan Allah, indikasinya adalah kita sering ibadah, kita sering sholat, kita zakat dan segala macam, tapi kita kok masih diberikan ujian sama Allah. Nah ini kadang-kala menggoyahkan keimanan kita nih, apa salah saya? Nah Uje, gimana kita harus bersikap terhadap hal ini Uje? Uje, Assalamualaikum. Uje. Ya Allah. Waalaikumsalam. Tadi saya nanya Uje. Yang nyontek ya? Enggak. Lagi ngapain? Kita kan kalau punya mainan begitu. Oh iya. Uje, tadi saya nanya, pada saat saya jadi ingat ada satu lagu gitu kan. Engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat gitu kan. Enggak. Kebalik ya? Enggak gitu. Enggak gitu. Jadi gimana? Gimana tadi? Ya, aku jauh, engkau jauh. Engkau jauh, jauh, aku dekat, engkau dekat. Gue curiga nih. Kenapa? Seringkali pada saat dekat sama Allah, kita merasa diri kita dekat karena kita rajin sholat, rajin bayar zakat dan segala macam. Tapi pada saat diuji, malah itu menggoyahkan keimanan kita. Kok kayaknya jadi Allah ini kok jahat sama kita. Kita jadi suudzon sama Allah. Iya. Silakan Uje. Gimana? Begini, itu kan sair persepsi pikiran manusia yang dangkal. Iya. Kalau bicara sair persepsi, manusia itu kan adalah makhluk yang berbatas dan makhluk yang dibatasi. Lihat saja tinggi badannya, panjang tangannya, jauh mata memandang, lantang suaranya. Saya kalau nggak pakai mic, nggak kedengeran. tidak, itulah makhluk yang berbatasi dan dibatasi. Makanya ketika manusia membuat syair, pasti persepsinya dangkal. Ketika dia mengatakan aku jauh, engkau jauh, Allah mah tidak jauh. Yang jauh itu ya si manusianya. Apakah Allah akan merubah kalimatnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Dan sungguh kami itu jauh lebih dekat daripada kedua urat batang lehermu. Allah kan mengatakan seperti itu. Apa terus Allah akan menggugurkan ini? Tidak akan mungkin. Sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tegakkan hukumnya. Pena itu kan telah mengering. Ini iblis yang ngomong loh, Bu. Ketika iblis sedang berdiam diri, datang malaikat, bukan Jibril di sini ya. Karena dari Mu'adz bin Jabal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, tidak diceritakan kalau ini adalah malaikat Jibril. Datang seorang malaikat, atas perintah Allah, kemudian memerintahkan iblis untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul sedang berada di rumah salah satu sahabat Ansar. Kemudian malaikat bilang apa? Iblis, Allah perintahkan kamu untuk berkata jujur kepada Muhammad. Dan apa saja yang ditanyakan olehnya, jawab dengan jujur. Awas, jangan sekali-kali engkau bohong. Kalau engkau bohong, maka engkau akan menjadi debu yang ditiup angin. Tuh, iblis yang sebegitu hebatnya menurut pandangan kita tuh ya, lagi-lagi pandangan kita karena membesarkan makhluk. Membesarkan makhluk bukan membesarkan Khalik. Ya. Iblis bilang apa? Di akhir perkataannya dengan Rasul yang panjang disaksikan oleh para sahabat. Kenapa disaksikan oleh sahabat? Karena ketika itu Rasul dengan para sahabat, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab dan yang lain-lainnya, itu iblis ngasih salam dari luar. Kemudian Rasul bersabda kepada sahabat-sahabat yang di dalam kamar, di dalam ruangan, tahukah kalian siapa yang memberikan salam itu? Tidak tahu, Allah dan Rasul yang tahu. Itu iblis. Segera Umar cabut pedang. Kata Rasul, jangan, dia diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan kita, untuk menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa buat kita pentingnya. Akhirnya Ibnu Abbas yang membukakan pintu. Banyak sekali bocoran-bocoran yang diberitahukan oleh iblis. Salah satunya adalah apa? Ya Muhammad, jangan pernah umatmu berbahagia selama aku ada. Dari sisi mana umatmu bisa berbahagia selama aku ada? Dibilang gitu ya. Tapi satu hal, iblis mengatakan apa? Aku hanya diberikan kemampuan untuk membisikkan dan menggoda, bukan menyesatkan. Sama seperti engkau tidak bisa memberikan hidayah,
hanya memberikan peringatan saja. Seandainya aku bisa menyesatkan manusia, sungguh tidak tersisa satupun manusia yang akan beriman kepada Allah di dunia ini. Sama, seandainya engkau diberikan kemampuan untuk memberikan hidayah, ya Rasul, maka tidak ada satupun di dunia ini orang yang kafir kepada Allah. Semua beriman kepada Allah. Pena telah pengering, ya. Pena telah mengering, artinya hukum Allah sudah jatuh. Apakah Allah akan merubah kalimatnya yang tadi? Ketika kita mengatakan aku jauh, engkau jauh, itu persepsi manusia. Ya. Allah tidak akan pernah jauh.